Video ini adalah sebuah bentuk dari kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Video ini disusun oleh kelompok 3 sebagai tugas mata kuliah kepemimpinan dengan anggota Dewi Nur Indah Mentari, Siti Fatunisa, Magdalena Christina Dinaweter, Meiliana Anastasia Tiur Mauli, dan Deanada Pertiwi. Selamat menonton. Kepemimpinan seringkali dianggap sebagai konsep besar yang hanya berlaku bagi mereka yang memegang jabatan tinggi, seperti presiden, direktur, atau ketua organisasi. Namun, sejatinya kepemimpinan adalah nilai universal yang dapat diterapkan oleh siapa saja, dalam peran apapun, bahkan dalam aktivitas sehari-hari yang paling sederhana. Kepemimpinan bukan sekedar tentang memerintah atau mengatur orang lain, melainkan tentang kemampuan untuk menginspirasi, mempengaruhi, dan membawa perubahan positif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang memiliki integritas, empati, dan keberanian untuk bertindak, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dewi adalah mahasiswa semester 4. Setiap pagi, ketika matahari mulai menyapa, Dewi bangun dengan penuh kesadaran. Dia tidak menunggu ibunya membangunkan atau alarm berbunyi berkali-kali. Baginya, disiplin bangun tepat waktu adalah bentuk pertama dari kepemimpinan, yaitu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Fajar belum sepenuhnya menguak ketika Dewi sudah membuka matanya dengan kesadaran penuh. Tangannya yang terlatih segera merapihkan spray dan menyusun bantal dengan presisi. Setiap lipatan mencerminkan komitmennya terhadap keteraturan. Setelah membereskan tempat tidurnya, tak lupa ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Air dingin yang mengguyur tubuhnya di kamar mandi bukan sekedar rutinitas, melainkan latihan mental untuk tetap tegar dalam ketidaknyamanan. Di dapur kecilnya, ia menggoreng roti dengan penuh perhatian, api yang tepat, dan balikan di saat yang pas menghasilkan kematangan keemasan. Setiap gerakannya menunjukkan penguasaan diri, tak terburu-buru, namun penuh ketepatan. Segera setelah siap tangannya membersihkan sisa-sisa kegiatan, piring yang dicuci, meja yang dilap bersih, dan dapur yang kembali rapi menjadi bukti nyata kepemimpinan dalam bentuknya yang paling mendasar. Dalam ritual pagi yang sederhana ini terkandung pelajaran besar. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu bertanggung jawab hingga ke detail terkecil, menyelesaikan apa yang dimulai, dan meninggalkan keadaan lebih baik dari sebelumnya. Tak perlu jabatan atau pengakuan, karena kepemimpinan sejati bermula dari kemampuan mengelola diri sendiri dalam hal-hal sehari-hari yang tampak remeh. Ketika mengerjakan tugas, Dewi menerapkan strategi yang terukur. Ia membagi pekerjaan besar menjadi target-target harian, menyusun timeline pengerjaan, dan mengalokasikan waktu khusus untuk riset mendalam. Referensi dicari dari sumber yang terpercaya, bukan sekedar copy-paste dari hasil pencarian pertama di internet. Dalam kelompok, ia menjadi penggerak yang memberi tugas secara adil, memantau progres, dan siap membantu anggota yang kesulitan tanpa perlu menunggu diminta. Sebelum berangkat ke kampus, dia selalu mempersiapkan perlengkapan yang perlu dibawa serta dirinya merencanakan dengan matang, bertindak dengan disiplin, dan bertanggung jawab hingga hal terkecil. Di balik rutinitasnya yang teratur, Dewi membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang jabatan, tetapi tentang komitmen pada proses. Ia memimpin melalui keteladanan, dari cara ia menyiapkan perlengkapan kuliah, hingga ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Karena pemimpin sejati tahu kesuksesan besar dibangun dari kedisiplinan dalam hal-hal besar yang dilakukan secara konsisten. Meili adalah seorang wanita. Diana bukanlah ketua BEM atau kepala organisasi apapun. Tapi setiap kali ada kerja kelompok, teman-temannya sering menjadikannya penengah saat ada perdebatan. Suatu kali, ketika dua temannya berselisih pendapat tentang pembagian tugas, Diana tidak langsung memihak. Dia mendengarkan, lalu mengajak diskusi agar semua merasa dihargai. Pemimpin yang baik bukan yang paling keras suaranya, tapi yang bisa membuat semua suara terdengar. Seorang pemimpin bukan hanya orang terkenal, atau yang punya jabatan mentereng, atau penghargaan bergengsi. Tapi, dalam hal kehidupan sehari-hari, dia adalah pemimpin dari hal-hal kecil yang sering dianggap remeh. Diana melihat temannya tersandung di tangga kampus. Tanpa ragu, ia segera membantu temannya itu berdiri dan mengumpulkan buku-buku yang berceceran.
Diana mungkin bukan ketua organisasi, tapi sikapnya yang selalu siap menolong inilah yang membuatnya menjadi pemimpin sejati. Kepemimpinan sesungguhnya ternyata sederhana, tentang kesediaan membantu saat dibutuhkan, tanpa menunggu diminta, dan tanpa pamrih. Kepemimpinan bukan tentang titel, tapi tentang tindakan, bukan tentang kuasa, tapi tentang pengaruh, bukan tentang menyuruh, tapi tentang memberi contoh. Meili adalah seorang wanita yang bekerja di bidang asuransi. Baginya, kepemimpinan di kantor adalah dengan mempraktikkan kepemimpinan kolaboratif dengan memberdayakan tim melalui komunikasi terbuka dan pembelajaran bersama. Ketika menghadapi proyek mendesak, ia melibatkan staf junior dalam proses pemecahan masalah yang tidak hanya membantu kami mencapai target, tetapi juga melahirkan solusi inovatif. Prinsip utamanya adalah memimpin dengan memberi contoh, membangun kepercayaan, dan fokus pada pengembangan kemampuan tim. Karena ia yakin bahwa pemimpin yang baik harus mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru, bukan sekedar pengikut. Seperti kata bijak, leadership is not about being in charge, it's about taking care of those in your charge. Dan pada akhirnya, dunia tidak butuh lebih banyak bos, tetapi lebih banyak pemimpin untuk dirinya sendiri. Pemimpin yang hadir bukan hanya saat dibutuhkan, tapi juga saat tidak terlihat, bukan hanya tentang pemimpin perusahaan atau negara, tetapi juga tentang bagaimana kita mempengaruhi dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam video ini, kami segenap anggota kelompok meminta maaf. Sampai jumpa. Terima kasih.